Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Novita Lestiani, saya utusan dari SMA Negeri 1 Anyer, dan pada kesempatan kali ini saya sebagai pembicara satu dari tim oposisi yang menolak mosi kita pada kali ini, yaitu pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumen saya mengenai mosi kita pada kali ini, saya akan menyanggah terlebih dahulu argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah. Tim pemerintah mengatakan bahwa jika pemerintah menggunakan jasa influencer memiliki kecenderungan untuk menggiring opini masyarakat tanpa adanya diskursus yang sehat. Namun Dewan Juri yang terhormat, saya tidak setuju dengan argumen tersebut. Karena influencer atau yang namanya saja merupakan pemengaruh media sosial, pasti sudah dapat mengetahui bagaimana cara-cara yang tepat untuk mempengaruhi masyarakat atau halayak umum. Dan dalam konteks ini, memengaruhi di sini merupakan hal-hal yang baik atau positif, karena dalam hal ini influencer tersebut dapat mempengaruhi masyarakat untuk menerima dan mengikuti kebijakan pemerintah. Dengan begitu, kehidupan masyarakat akan lebih terstruktur dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan hal ini akan mengurangi kasus penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, tim pemerintah juga mengatakan bahwa influencer hanya cenderung terfokus pada massa yang banyak dan bukan pada substansi informasi pada kebijakan tersebut karena bukan ahli di bidangnya. Dewan Juri yang terhormat, saya tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah. Karena tim pemerintah mengatakan influencer tersebut bukan ahli di bidangnya. Namun Dewan Juri yang terhormat, kita semua harus percaya kepada pemerintah bahwa para pejabat politik tidak akan memilih atau menggunakan sembarang influencer, apalagi itu untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan di masa sekarang ini, sudah banyak sekali para influencer yang memiliki keahlian di berbagai bidang, termasuk di bidang pemerintahan. Dan perlu kita ketahui bahwa influencer bukan hanya merupakan seorang selebgram, namun sekarang ini sudah banyak influencer yang merupakan orang-orang yang bergelut di bidang yang lain, seperti tutor-tutor atau tokoh yang bergelut di beberapa aplikasi seperti aplikasi-aplikasi di bidang edukasi. Jadi Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa membayar dan menggunakan influencer membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan mungkinkah pemerintah akan menggunakan influencer dengan tanda kutip asal terkenal saja dan tidak memiliki bidang dan tidak memiliki ahli di bidangnya? Tentu saja tidak, karena pasti pemerintah akan menentukan atau memilih influencer secara selektif. Jadi dengan menggunakan influencer yang dianggap dapat menguasai bidang di bidangnya, yang ditentukan oleh pemerintah akan dapat memudahkan penyebar luasan informasi atau suatu kebijakan dengan lebih efektif dan hasil yang lebih baik pula. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah juga mengatakan bahwa dengan menggunakan influencer dapat menyebabkan terjadinya pengalihan tanggung jawab. Namun saya tidak setuju dengan pendapat tersebut, karena dengan menggunakan influencer untuk mempromosikan kebijakan itu bukan berarti pemerintah mengalihkan tanggung jawabnya kepada para influencer, karena hal seperti itu merupakan cara atau strategi pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan di bidang pemerintahan. Karena dengan menggunakan influencer akan dapat memudahkan dan akan lebih efektif untuk menyebarluaskan informasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena masyarakat di Indonesia cenderung lebih tertarik untuk menyimak dan memperhatikan hal-hal yang dipromosikan oleh para influencer, karena cara-cara promosi yang dilakukan oleh para influencer cenderung lebih menarik dan dapat mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga mereka akan dapat dengan mudah menerima dan mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, penggunaan influencer ini bukan merupakan pengalihan tanggung jawab oleh pemerintah, melainkan penggunaan influencer ini merupakan strategi penyampaian informasi kepada masyarakat luas melalui para influencer. Jadi dengan begitu, saya percaya bahwa pemerintah menggunakan jasa pemengaruh media sosial atau influencer itu akan lebih efektif dan dengan ini saya menentang mosi kita pada kali ini jika pemerintah dilarang untuk menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya. Selanjutnya, tim pemerintah juga mengatakan bahwa kebijakan publik seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif, karena agar tersampai dengan baik dan tanpa disederhanakan. Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks ini saya dapat mengakui bahwa kebijakan politik seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif. Dan inilah dengan menggunakan
Pengaruh media sosial atau influencer ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara menyeluruh dan komprehensif. Karena influencer pasti sudah dibekali oleh pengalaman-pengalaman atau bahkan edukasi untuk berkomunikasi kepada masyarakat luas dengan teknik yang baik dan benar, sehingga dapat memaksimalkan pemberian pemahaman kepada masyarakat dan masyarakat dapat dengan mudah menerima kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Dan cara-cara yang digunakan oleh para influencer pun cenderung lebih dapat dimengerti dan mudah diterima oleh masyarakat. Karena kebanyakan influencer merupakan tokoh-tokoh publik yang banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Dan untuk kasus penyederhanaan, kami merasa bahwa hal itu bukanlah hal yang tepat karena mungkin yang tim pemerintah maksud penyederhanaan di sini merupakan pengurangan penyampaian informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada para influencer. Namun yang terjadi sebenarnya bukan seperti itu. Para influencer pasti sudah menerima informasi lengkap yang meliputi hal-hal apa saja yang harus disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat luas. Dan penyederhanaan di sini bukan berarti pengurangan informasi yang disampaikan oleh para influencer kepada masyarakat, namun para influencer hanya membuat penyampaian yang diberikan kepada masyarakat itu agar lebih dapat dimengerti oleh masyarakat sehingga kebijakan pemerintah dapat dipromosikan dengan baik. Dan dalam hal ini penyederhanaan, sekali lagi saya tegaskan, penyederhanaan di sini bukan mengurangi informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada influencer untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi dengan pemerintah menggunakan influencer atau pengaruh media sosial itu akan lebih baik dan lebih efektif untuk menyebarluaskan informasi serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya, tim pemerintah juga menyatakan jika menggunakan influencer, tahap sosialisasi adalah tugas pejabat politik, bukan tugas influencer. Namun, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya sampaikan bahwa menggunakan influencer ini merupakan salah satu cara atau strategi pemerintah untuk menyampaikan dan menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat luas. Karena dengan menggunakan influencer akan dapat lebih efektif karena karena masyarakat akan lebih mengerti dan akan lebih memiliki kemauan untuk menyimak jika kebijakan-kebijakan atau informasi itu disampaikan oleh tokoh publik, yaitu tokoh publik atau influencer. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.